Kagak. Ini mah obrolan ini aja, obrolan santai. Oke, Obrolan baiklah. santai, obrolan anak muda yang di Siap, malam minggu gitu kan. siap. Selamat datang di podcastan. Oke, Pik. Halo, Yang kali Don. ini kalian akan ditemani sama gua, Odon podcaster paling ganteng anjing. Waduh, berlebihan sih itu, berlebihan. Malam minggu ini gua nggak akan merasa alone atau sendiri ya, karena di podcast segmen ini gua akan ditemani sama sobat gua yang dari negeri Sukasari Bogor. Itu kenalin dulu dong. Oh iya, Siapa oke. nih? Hai semua, nama gue Fikri, gue dari Bogor. Salam kenal semuanya. Eh, aja biar berkat teknologi yang canggih ini kita bisa membuat podcast gitu kan. Ya, kayak gimana ya? Mungkin lagi pandemi begini juga kan. Jadi kita ada ide gila tuh muncul di kepala itu. Ya, yang penting di rumah aja ya kan. Ya, stay di rumah aja, oke? Jangan kemana-mana. Oke, sebelum kita mulai, mari kita Ya. lunturkan otot-otot wajah kita dengan opening ala TikTok gua gitu kan. Tahu kan? Oke, gimana tuh gimana? Oke. Stay on terus di podcastan. Jadi gini, Pi. Oke, Ini kan gimana? ini kan segmen malam minggu ya kan. Ya, betul. Karena gue sebagai orang yang biasanya malam minggu ini pacaran ya kan, ketemu sama Aduh. cewek gue. Gara-gara pandemi ini gue jadi susah gitu buat ketemu ya kan. Oh, jadi ngerasa kangen gimana gitu ya kan? Iya, anjir gara-gara corona ini, PSBB Pandemi. dan lain-lain ya kan. Aduh ya ribet bener nih lah ya. Sekarang lu biasa malam minggu ngapain sih? Gua malam minggu gak usah tanya lah, di rumah aja gua. Mau pandemi mau gak pandemi di rumah Tetap aja. di rumah aja ya, di rumah aja. Oke lah. No lab maklum. Oh iya aja. Jadi gue ngerasa, wah anjir nih gue nggak bisa ketemu cewek gue karena kan PSBB, naik motor sama cewek gue aja berdua, gue nggak bisa anjir. Namanya ya gimana ya, kesel juga sih, asli kesel adanya pandemi ini tuh bikin semuanya serba terbatas dan gimana aduh susah lah pokoknya jabarinnya. Naik motor aja harus berdua ya kan, satu alamat ya kan. Betul. Kalau misalkan nanti dikasih alamat palsu gimana ya? Waduh, I ting dong itu kemana gitu kan. Tapi lu masih sehat-sehat kan? Alhamdulillah sampai sekarang masih sehat. Dan lu juga sehat ya Don sana? Sehat dong gua. Lu Ya, nggak ada gejala-gejala atau apa kan? Ada gejala gua. Gejala apa? Gejala kekurangan. Apaan tuh? Kekurangan isi hati, kekurangan isi dompet. Anjir. Kalau masalah hati mah gua Abdullah gua. Aduh malu, udah kering setahun. Jadi mentang-mentang kita di lockdown atau di PSBB ya. Yeah. Jadi antara jarak antara dompet sama uang kita jadi di PSBB juga ya. Beda. PSBB berjauhan sekali itu. Jelas, sepi, makin sepi udah. Iya, jadi dompet gue juga sepi. Ya, krik banget gitu ya. Bunyinya krik tiap dibuka. Aduh sedih. Kalau misalkan lu kan pernah lihat nih ada, lu pernah dong nyobain nih kalau misalkan sampo lu habis diisi air terus tiba-tiba ada lagi. Itu ya kan? pasti. Gue tuh kalau misalkan bisa kayak gitu nih, dompet gue isi air terus keluar duit lagi gitu pengennya. Aduh, kalaupun itu bisa, gue pasti paling depan untuk ngelakuin hal itu dan benar sama sih. Jadi skill anak sekosan juga dipakai itu ya. Iyalah, kayak anak kosan pasti lagi kayak begini tuh ide-ide gila, pemikiran gila tuh udahlah pasti pada keluaran. Yo. By the way, kapan sih kita terakhir ketemu tuh? Terakhir ketemu kayaknya pas kemana ya, gue juga lupa tuh. Lu inget gak? Gue lupa. Pas ngedaki gak sih? Oh iya ini ya ke Gunung Gede. Oh iya, itu terakhir ketemu itu bulan apa tuh? Anjir, udah lama itu ya, asli udah lama. Tapi setelah tahun baru gak sih? Sebelum tahun baru. Gila lama banget ya padahal ya. Itu udah berapa bulan malam lah kita kepisah Jakarta Bogor ya kan. Oh iya, lu sibuk, gua sibuk. Tapi kan kita pernah lari bareng kan, itu udah sebelum naik ke gunung apa? Yang lari bareng tuh kita sebelum naik ke gunung. Oh, sebelum naik ke gunung ya, kalau olahraga dulu gitu ya. Iya. Oh, oke. Jadi lu malam minggu ini enggak ngapain gitu? Malam minggu ya mau gimana lagi, dan paling scroll doang gitu, lihat cewek, lihat orang pacaran di Instagram atau sedih juga sih. Nge-tweet galau gitu di Nge-tweet cintaan gitu ya, iya. di Twitter gitu. Betul. Aduh, gimana lagi, nasib jomblo, pandemi, udahlah ketutup. Tapi lu ada harapan gak sih kalau misalkan kalau corona hilang ini? Harapan gue besar banget corona ini hilang. Pastinya ya gue berharapnya cepat hilang ya. Pertama cepat hilang. Sesudah hilang ya gue pengen kumpul-kumpul lah sama teman-teman gue gitu. Senang-senang lagi kayak biasa normal aja gitu. Yang penting bahagia. Tapi hal pertama kali yang lu lakuin kalau misalkan
misalkan corona hilang tuh ngapain? Pas Hal sekedar pertama, ngopi atau apa? hal pertama yang kalau corona hilang nih bisa pengumuman semua kembali normal gitu. Iya. Hal pertama yang gue lakuin ya yang pertama sujud syukur dulu bro. Yo, pasti ya. Nah, pasti itu sujud syukur setelah itu ya gue gak tahu juga sih nih ada yang ngajakin main apa kagak. Saya kan gue nolep. Oh, sama gue juga nolep. Makanya gue bikin sedikit produktif lah membuat podcast kayak gini Nah, ya iya kan. itu benar Nolep sih. begini tuh. Ya kalau nolep tuh ya beginilah gimana lagi Iya, gak banyak temen. Yoi. Temen mah ada, cuman kan ya gimana ya? Ya gitulah. Beda lah kita mah beda. Iya, iya. Tapi yang pasti sih kalau sesudah corona ini gue pengen naik gunung sih asli. Kangen gitu. Emang sebenarnya gue juga kalau misalkan nggak ada pandemi ini ya, emang Nah. ada berencana mau pergi ke gunung. Sebenarnya kita juga mau rencanain bareng kan Iya betul. ke Gunung Lawu kan nggak masalah. Iya ke Lawu. Kalau enggak ya ke Jawa Tengahan lah. Kayak Gunung Jawa Tengah. Iya, emang sebelumnya gue tuh pengen rencanain kan, oh habis Lebaran nih, gue Mm-mm. mau ke Lawu sebelum ada Mm-mm. pandemi dong. Iya pak sebelum Iya kan? pandemi. Datanglah pandemi kan. Iya, karena sebelum tahun lalu tuh gue habis Lebaran itu pergi ke Merbabu ya kan. Mm-mm. Jadi gue berangkat tuh. Nah, Gua ingat. gue rencanain tuh, ya gue pengen tahun depan nih nyobain ke Lawu deh. Karena Iya. kan gue pengen nyobain di warung Boyem ya kan, Nah, warung tertinggi. Iya. waktu tinggi ya sih. Iya. Dan kemarin juga gue sama teman gue ngajak, Mm-mm. naik yuk, naik kemana gue bilang ya kan? Iya. Ke Lawu. Lalu kan baru pertama kali naik gunung, ya deket-deket dulu aja lah maksud gue. Habis pandemi, Iya. kalau mau gue anterin ke Gunung Gede, ya kan? Oh, iya. Jangan Terus? langsung ke Lawu dulu. Ke Lawu kan butuh modal gede, bro. Masalahnya sekarang kan lagi pandemi. Duit dari mana? Yoi nggak? Nah itu gue Kalau juga misalkan- rencana tuh ada, cuman Iya. karena pandemi ini penghasilan berkurang ya udahlah gimana lagi Iya. gitu. Kalau misalkan masalah ke Gunung Gede kan baru duit 140 juga mungkin jadi. Koi lah naik motor juga jadi gitu. Jadi, ya kan. Kalau nggak kegede ya melipir ke kencana. ke Kencana dulu, iya anjir. Sambal ado. Cuman gua gak kuat sama jalan motornya anjir. Serius itu asli lebih nyiksa jalan motornya daripada treknya ya. Daripada treknya gokil sih, gue bilang itu pantat gua sampai membal gitu kena jok motor anjir. Itu tuh sayang shock breaker, sayang velg itu ya ampun lah. Iya. Makanya teman-teman gue yang pertama kali ngajak gue ke gunung juga sekarang nggak tahu kemana kabarnya anjir. Katanya mau merit kali anjir. Aduh. Mau naik gunung yang asli kali anjir. itu bahaya itu. Iya, gue bingung gue makanya gue jadi ya mungkin setelah pandemi ini gue rencana yang mau ke Gunung Lawu kayaknya diundur lagi deh kayaknya ya mungkin ini mah. Ya mudah-mudahan aja kan nanti sudah pandemi nih kerjaan kembali normal semua kembali normal jadi Amin. ada waktu buat ngumpulin uang lagi dan kita naik lagi lah kita obati kerinduan itu. Iya, obati kerinduan minimal ke Gunung Gede dulu aja lah nggak apa-apa lah walaupun udah beberapa kali anjir. Bener kita nyobain Cibodas. Lu belum Cibodas kan? Cibodas gue belum anjir. Belum kita lihat Cibodas. Gue pengen nyantai. Jadi kan abis corona pandemi nyantai gitu kan. Nyantai. Tapi menurut gue pasti banyak banget yang naik pasti. Itu udah pasti itu udah pasti. Ibaratnya kan yang hobi yang suka naik gunung bukan antara gue dan lu doang kan. Di Indonesia ini banyak banget. Jadi istilahnya ya ketika memang pandemi udah beres yang punya planning bukan kita doang. Orang-orang pasti punya juga pastilah. gitu. Jadi ya harus prepare aja lah sekarang. Kalau bisa sih kalau punya uang lebih pengennya nyebrang aja ya. Nyebrang kemana tuh? Ke Kalimantan atau ke Sumatera tuh kan Kerinci. Wih. Anjir, lu mah emang cita-cita lu itu anjir. Asli gua. Kerinci itu Sumatera ya? Kerinci Sumatera di daerah sana lah. Ya lu main aja sendiri ntar jadi berkelana gitu kayak Firsa Besari. Asik. Ntar pulang-pulang bawa buku anjir bikin cerita ya kan? Waduh, boleh tuh ide itu. Inspirasi. Gila. Bisa gua terapkan itu. Soalnya gini ya, bagi gua mah ibaratkan naik gunung tuh enaknya sekarang mah ke gunung-gunung yang sepi aja gitu yang gak banyak orang daki gitu kan. Sekarang di mana? Kalau misalkan di Bogor tuh sepi itu di mana? Kencana aja yang menurut gua tapi enggak sepi banget anjir. Ya bukan di Bogor. Kita harus keluar Jawa gitu ya. Kita harus mengeksplor aja kayak di Kalimantan tuh kan masih pada sepi-sepi tuh, hutan banget tuh kan. Hilang juga sepi tuh, enggak ada beritanya gitu kan. Bego banget, jangan sampai. Ya jangan sampai. Temen gua ada tuh naik gunung pengen nyari cerita horornya doang anjir. Waduh. Tapi kan di Bogor juga gua nggak pernah ke Salak coy. Wah Salak sama, gue juga belum pernah. Berarti ya gimana ya? Gue pengen tapi nggak berani. Kayak gitu lah rasanya. Iya Salak bro, aduh.
susah dijabarkan lah. Gue kemarin terakhir gak tahu bener gak tahu enggak, katanya disalak sempet disasarin, tapi gak tahu disasarin, gak tahu nyasar beneran, gak tahu apa lah. Ya kita nggak bisa menalar lebih lanjut, maksudnya kita disasarin atau enggak ya. Yang penting kan baik lagi ke niat kita juga, naik Gunung Salak tuh apa tujuannya gitu. Kalau udah baik insya Allah sih enggak, insya Allah. Cuman kalau misalnya ada hal lain ya wallahu alam lah. Iya benar. Jadi kita mau positif niatnya ke gunung ya, apa positif gitu. aja. Iya betul. Kan karena sempat berita juga kemarin viral tuh yang di gunung macam-macam lah, lu tau lah beritanya. Kemarin terakhir tuh katanya kesurupan ya. Terus lari dia loncat gitu ke tebing. Nah terus ada juga yang berbuat gak semestinya lah di gunung itu kan. Apaan coba orang-orang kayak begitu. Mantap ya. Nah iya asik-asik ya. itu peristiwa yang menurut gua gimana ya? Di sisi orang yang kita seperti orang awam tuh maksudnya emang gak enak, maksudnya mantap-mantap di tempat rumah orang lah. Iyalah. Tapi kan yang kasus yang videoin juga kan itu kan nggak bener juga. Iya betul. Kayak apa sih namanya? Kayak maksudnya nyebarin aib atau gimana lah, ibaratnya kayak kasihan juga. Gitu, kasihan juga lah dia. Diperkusi lah itu sebutannya. Ya perkusi betul. Susah banget gua kalau misalkan nyari bahasa-bahasa yang tinggi itu takut lu nggak ngerti. Aduh sial sekali. Mahasiswa lawan anak SD gua. Jangan berendah untuk meroket lo. Tai. Tapi kuliah lancar. Kuliah alhamdulillah sampai saat ini lancar. Online ya, tetap online. Gua mah mau pandemi mau enggak kuliah tetap online. Udah mau lulus sebenarnya. Belum, baru mulai gitu. Baru mulai doang. Tapi puasa lancar. Puasa sampai hari ini alhamdulillah lancar. Belum ada yang nyemeng diam-diam kan? Waduh, alhamdulillah gitu belum. Kan? Belum alhamdulillah. Janganlah. Tahuan kali. Harus tetap dijaga, udah gede malu. Kalau misalkan selama pandemi ini ya dihitung-hitung ya, gua nggak Jumatan 5 kali cuy. 5 kali gua. Kafir loh, fix kafir. Ada sorry. Kafir loh. Tapi kan bisa mengganti sholat Jumat jadi sholat zuhur pengganti. Iya, kan memang lagi pandemi ini kan lagian gak boleh sholat Jumat pun anjuran pemerintah ya kan. Iya. Jadi berarti mereka yang bertanggung jawab kalau misalnya nanti di akhirat ditanya kamu kenapa nggak sholat Jumat 5 kali, ya itu ada yang tanggung jawab pemerintah gitu aja, slow aja ya kan. Iya benar. Tapi temen gue ada yang gini kan, gue tanya kan. Gimana tuh? Lu sholat gak? Wah kalau sholat 5 waktu sih udah enggak. Aku enggak, tapi gue sholat Jumatan wajib lah. Ya kan maksudnya 5 waktu yang biasa dia nggak sholat, tapi sholat Jumat sholat. Terus gue tanya alasannya, emang alasannya apa? Katanya sih kalau misalkan udah 3 kali kita nggak sholat Jumat, baca 2 kalimat syahadat lagi. Gue bilang, kan kita tiap sholat kan baca 2 kalimat syahadat ya kan? Iya betul. Berarti itu orang sholat Jumat nyari aman supaya nggak keluar Islam gitu maksudnya. Ya Allah. Udah keluar dari berita itu, dan tentang aman ini pembahasan. Masa udah aman ini. Ada skip. Skip. Oh iya, ngomong soal gunung kan, aduh gue jadi ingat pengalaman gue ada banyak kan kalau soal di gunung. Apa tuh? Di-sharing. Yang waktu gue kangen banget yang di Semeru tuh. Semeru. Tahun berapa itu? Tahun 2018 itu. Waduh, sebelum jauh-jauh dari pandemi lah. 2018 gue juga kalau nggak salah ke gunung juga deh. Tapi coba kisah lu ya, maksudnya menarik gak gitu kan? Waktu yang mau di-sharing. Kalau dikasih judul itu pengalamannya tuh Semeru dan gagal muncak. Anjir. Gagal muncak. Kenapa gagal muncak? Sedih asli. Salahnya ya mungkin gue naik waktu itu bulan Desember ya. Bulan Desember dimana kan lagi hujan lah, cuaca gede. Awalnya pas awal pendakian santai, cuaca cerah-cerah aja gitu, enak aja. Gokil sampai Ranukumbolo pun cerah-cerah aja, besoknya pun cerah pas ngelanjutin. Sampai mau jembur ke Ranukumbolo ya kalau boleh itu ya. Wah betul. Terus yang bikin itunya ya pas di ini Kalimati itu kan kita ngecamp Kalimati tuh. Ya. Kalimati ya pas malam mau summitnya. Nah itu baru hujan, badai, kabut semuanya gitulah bikin semua jadi satu gitu. Semua jadi satu, angin udahlah. Waktu itu jadi mikir yang gue pikir tuh cuma satu gitu. Gue bisa balik gak ya? Bisa balik gitu. Kalau misalkan nggak bisa balik gitu. Aduh, wallahu alam bisa lah. Mungkin udah ada kabarnya kali ya. Udah ada kabar ya. Aduh, jangan sampai lah. Tapi ya kenapa? Sedih juga ya, nyesel enggak sih? Sebenarnya dibilang nyesel sih enggak terlalu ya. Karena memang kan tujuannya tuh aslinya ya bukan puncak gitu. Yang penting bisa naklukin diri. Naklukin diri ya. Dan gue alhamdulillahnya suksesnya gue berhasil naklukin diri gue, naklukin ego gue gitu. Ketika ego gue pengen puncak tapi
cuaca dan lain gak mendukung ya, gue akhirnya bisa ngalahin itu loh. Gue akhirnya bisa ngalahin itu. Kita dan setim turun lagi semua. Walaupun gak dapat bonus puncaknya ya. Walaupun gak dapat bonus puncaknya memang. Benar. Sedih sih. Kadang kita juga kayak gitu sih. Pertama kali gue ke gunung juga gitu. Gue ke Gunung Gede itu di atas tuh lagi dapat badai gue. Itu gagal muncak. Jadi gue di atas tuh cuma ngapain ya? Cuman tidur di tenda aja seharian anjir. Beneran. Terus gue ngemikir kan. Gue mikir gitu. Gue ngapain sih anjir. Ini malam tahun baru tuh gue di gunung ngapain. Hujan-hujan. Sedangkan di bawah gue gak tahu itu cerah apa enggak. Mereka senang-senang apa enggak. Kayak gitu cuy. Jadi kayak apa ya? Jadi kecewa kayak gimana gitu. Iya, jadi bercampur aduk lah rasanya kayak gitu. Jadi karena mungkin kan gue pertama kali pengennya penasaran sama puncak kayak gitu kan. Gue mikirnya anjir, gue di atas cuma dapet badai doang ini. Jadi cuma tidur aja, itu pala gue udah pusing banget, gila, kena air, kena badan baju basah semua. Panas, jeber banget pokoknya anjir. Tapi alhamdulillah nggak sampai kena hipo kan, basah-basah gitu. Enggak. Tapi gue sempat menggigil itu kan, mau diajak tuh ke tempat apa tuh ngambil air gitu kan sama teman-teman gue. Tuh gue bilang, wah gue nggak bisa deh, kuping gue sakit kan, kalau kedinginan itu kan kuping sakit ya. Iya pasti itu. Iya, menusuk-nusuk gitu. Gue balik gue bilang. Kenapa lu Don? Kuping gue sakit anjir, kepala gue pusing, perut sakit, lapar maksudnya perut. Ya udah gue balik ke tenda duluan ya kan, terus teman gue balik lagi kan. Hai Don, cuaca udah cerah nih, mau ke puncak katanya gitu kan. Serius. Ya udah gue bangun tuh, akhirnya gue minjem jaket ya kan, gue minjem jaket dong, jaket gue basah nih. Minjem lah jaket ya kan. Temen gue sampai nggak pakai jaket anjir, itu beneran gara-gara gue doang. Yang setianya sama gue beneran. Waduh, itulah pendaki tuh, seperti itulah solidaritas lah ibaratnya. Iya, tanggung jawab ya. Tanggung jawab lah. Apalagi kan lo waktu itu dibawa kan sama dia, berarti ya dia yang tanggung jawab sama lo. Iya, benar-benar. Gue bilang, lu sebagai yang pembawa gue, tanggung jawab dulu dong. Gue bilang, gue dikasih jaket ya kan. Dia nggak pakai jaket, dingin aja, bodo amat. Gue nggak peduli. Betul. Oh ya terus apa tuh? Oh ya terus pas gue waktu turun dari gagal muncak sfer itu tuh, gue baru ingat. Apa tuh? Di sini ada pengalaman yang mistis juga nih. Dapat juga. Dapat juga gue, tapi bukan ke tim kita sih, tapi ya kita ada di situ kejadiannya. Oh iya. Ya jadi pas turun kan tim ngurusin untuk turun nih, sama leader ngasih pendapat dan leader nyaranin turun. Oke lah, kita semua tim turun. Kita turun tuh. Sudah turun, masuk lagi ke hutan lagi kan, udah masuk ngelatin batas vegetasi, masuk ke hutan. Nah pas di hutan tuh ada kelompok lain. Nah kelompok lain itu mereka lagi kayak kepanikan gitu. Nah, pas disamperin temennya tuh katanya hipo cewek lagi, ngerinya tuh cewek kan. Wah gue juga disitu mulai panik dong. Wah ini ada apaan ini kayak begini nih. Terus akhirnya dikerumunin tuh sama banyak orang diiniin. Terus leader gue bawa HT dan mencoba hubungin ke bawah kan, ke pos-pos yang bawah tuh, ke pos shelter buat jemput. Terus pas diselidikin lagi, ternyata si cewek ini dia nggak hipo, dia kesurupan. Parah gak sih lu? Kesurupan apa tuh anjir? Dia kesurupan, nggak tahu sosoknya apa, tapi yang gue bikin salut, maksudnya bukan salut ya, maksudnya tuh yang bikin herannya juga, ternyata si cewek ini kesurupan sosok yang baik sih. Dia ngingetin. Dia pas yang gue inget tuh, dia bilang gini, kalian udah tahu hujan badai, kenapa masih tetap naik ke atas? Lu bayangin nggak? Betapa baiknya tuh setan. Iya, ada setan baik juga ya. Baik juga, dia ngingetin. Dia ngingetin. Bener, gue di situ takut iya gitu. Perasaan gue tuh, waduh ini gimana ceritanya? Ya udahlah. Beruntung juga kita memutuskan untuk turun, ada dia baik juga nih ngingetin, berarti memang bahaya banget ke atas, cuaca lagi kayak begitu kan. Iya benar juga sih. Waduh, itu namanya orang kan cuma ngejar ambisi doang ya kan, diingetin lah sama sesuatu yang nggak kelihatan. Iya, yang punya tempat situ, yang udah tinggal di situ gitu kan. Iya benar. Terus apa lagi tuh, ngalamin apa lagi tuh? Yang udahlah, sesudah malam itu gue nyampe di tenda, cuaca masih hujan basah, baju gue pun pada basah semua. Akhirnya gue masuk tenda, gue buka yang bagian luar tuh jas hujan gue, dan jaket gue luar basah, tapi baju dalam gue masih agak kering loh. Tapi gue tetap harus ganti baju kan, di tenda. Oke lah, ganti baju semua, baju yang basah gue keluarin, biarin gue hujanin. Udah tidur pagi. Nah, pas paginya ini kocak juga, perut gue mules. Mules aneh, perut gue mules, gak tau gue abis makan apa ya. Dan hal ini paling gue benci sih, mules di gunung tuh. Emang bener. Yang paling tapi susah ditolak juga ya. Susah ditolak, dan malasnya tuh kan di luar cuaca
kabut sama hujan rintik-rintik tuh gak? Iya. Nah sedangkan gue mules tuh nggak cuma sekali, gue udah keluar nyari tempat. Kan di situ ada toilet kering ya, ada di Kalimat itu ada namanya toilet kering. Jadi kalau kita buang sesuatu sih cuman ya baunya itu kan gak enak gitu kan. Baunya tuh kayak lu nggak bisa bersahabat banget, nggak bisa nerima gitu. Yang baunya tuh bau apa ini? Bau apa ini anjir? Gak bisa dideskripsikan lah pokoknya baunya tuh. Jadi gue akhirnya mencari tempat lain buat galian dong. Gue saking bosan kan gue nggak sadar dong. Iya. Saking bosan gue ngegali aja asik buka celana, gue ngeluarin lah di situ. Pas beres gue baru sadar ternyata jarak dari tempat gue buang itu gak jauh ada tenda. Anjir. Gue gak sadar itu, gue gak sadar karena cuaca berkabut. Awalnya berkabut gelap, gak kelihatan. Awalnya kabut gelapan, kabut pagi gitu lah. Iya. Pagi dingin, gak kelihatan. Tapi kan bentar-bentar kabutnya hilang juga. Gue pas beres sadar, anjir ini biasa lagi di tenda. Itu gue buru-buru garis tutup lagi. Masuk lagi terus welcome gitu ya, selamat datang gitu. Untungnya yang di tenda itu mungkin nggak lagi pada tidur ya, gue juga nggak tahu kan aslinya, tapi ya kocak sih asli. Gue tensin juga kalau ada orang yang lihat, gue tensin sih asli. Gue selama di gunung ya sampai sekarang belum pernah ngerasain namanya beol sih. Paling kencing doang, itu pun kencing selalu aja kencing tuh tengah malam pas mau tidur gitu. Kenapa masa gue tiba-tiba pengen, bro kencing yuk. Gue nggak pengen kencing bro, kencing aja udah yuk. Enggak bro, udah kencing aja yuk, nanti gue tusuk nih. Iya bro, gue kencing. Masa harus kayak gitu kan, nggak mungkin. Jadi bergelut sama diri sendiri ya itu ya. Iyalah anjir, gila. Gue juga pernah ngalamin sih kayak gitu, horor gitu pas di Merbabu, jalan Swanting gitu. Jadi gue sama teman gue kan jalan paling akhir tuh. Jadi gue itu 6 orang, 2 di depan, 2 di tengah, sama 2 di belakang. Nah 2 di belakangnya itu gua. Nah jalan itu kan jalan Swanting itu kan terjal banget kan. Nah suatu ketika pas jam 5 sore itu gua ambil jalur kanan yang jalannya landai. Tapi kayak lu tau gak sih, kayak pohon-pohonan tapi kayak apa ya, kayak lorong gitu. Semak-semak tuh kayak lorong gitu, jadi tapi jalannya landai gitu. Gua masuk ke situ. Pas keluar itu gue ngeliat pemandangan Merapi gitu kan, gokil banget. Nah di situ udah, iya pas di situ tuh ada tempat semacam rumput-rumputan kering, jadi kita bisa tiduran di situ gitu loh. Susah sih dibayangin. Nah gue tidur di situ sama teman gue, udah bro duduk dulu aja di sini, gue bilang istirahat dulu lah 5 menitan mah gitu kan. Oke lah, itu tahu sendiri lah kalau misalkan perjalanan kayak gitu itu kan pasti ngantuk banget kan. Itu udah nguap-nguap nggak jelas, mata sayu, ngantuk ya. Apa Merapi gitu kan, Merapi indah banget gitu kan. Nah gue lihat ada burung hitam gitu kan. Nah gue bilang kalau misalkan burung hitam hanya nunjukin jalannya bro ya. Iya Don, biasanya ya kali ya kayak gitu kan. Oh ya udahlah, positive thinking aja, gue bilang gak tau lah, yang penting itu burung hitam gak ngapa-ngapain, kita juga gak ganggu ya kan. Betul. Kita udah mau lelap, tiba-tiba di belakang ada yang ngomong gini, duluan ya. Itu cewek. Waduh. Itu cewek. Gue bilang, waduh. Mungkin kan kelompok lain ya kan. Tapi seinget gue di belakang gue tuh gak ada orang lagi. Waduh. Itu dibilang, duluan ya. Gue bilang, oh iya, duluan aja gitu kan. Temen gue juga, oh iya, itu berarti kita dibalap Don gitu kan sama kelompok lain. Lah, lu gak inget kelompok kita gak ada lain. Di belakang kita gak ada yang lain kelompok. Ya udahlah, pas gue ngomong, oh iya duluan aja gitu kan. Tiba-tiba teman gue manggil nih yang 2 di tengah ini. Don gitu kan. Gue malah yang balas teman gue. Nyamperin dong gue. Kucuk itu jaraknya cuma paling 15 meter lah. Cuma kan ketutupan alang-alang gitu. Ketutupan pepohonan. Terus gue bilang Don, tadi lu ngelihat rombongan cewek-cewek gitu? Enggak ada. Dari tadi gue di sini. Itu berhenti di jalur. Lu dari tadi di sini, gue bilang. Iya. Tadi ada cewek, gue bilang. Suara cewek bilang, duluan ya. Itu beneran. Gak ada lu halu Don. Beneran, gue tanya temen gue nih. Iya kan Han? Namanya Rehan ya kan? Han? Bener, gue nggak denger juga. Itu asli banget. Ya udah, kita di situ positive thinking kan. Ya udahlah, mungkin ngasih tahu kalau di belakang gua ini ada teman gua yang nungguin gitu. Kayak gitu sih. Udah sampai sananya nggak ada hal lain. Gitu doang. Karena kan nggak tahu apa ya, katanya ceritanya sih di Swanting ini, yang jalur Merbabu Swanting ini katanya ada cewek. Ada cewek. Emang kalau di Merbabu tuh emang cewek lah. Nggak tahu lah.
Ya Allah, tapi emang bener Swanting itu jalur yang sangat indah banget bener bro. Karena gua kebetulan gua harus nyoba sih ke Merbabu sih. Gua harus nyoba. Via Swanting kalau menurut gua. Swanting enggak lewat apa tuh? Selo. Tapi gue lintas Selo. Oh, lintas Selo. Gue lintas Selo gue. Tapi lebih rekomennya Swanting. Kalau misalkan berani ya. Ya. Itu sih Swanting benar-benar indah sama jalur terjal banget dan banyak jurangnya sih menurut gue kalau misalkan gak hati-hati. Banyak tebing yang banyak dibantu tali wrapping gitu. Jadi kita dibantu tali itu kebanyakan. Itu tuh di situ nggak boleh sebelum berangkat kan kita dikasih tahu kan nggak boleh bawa ini. Yeah. Nah lewat jalur Swanting ini kita nggak boleh bawa lonceng gitulah. Boleh bawa kenapa lonceng. Tuh? Alasannya? Nggak tahu kenapa di jalur Swanting ini nggak boleh bawa lonceng. Daerah mananya gitu pos berapa gue lupa. Akhirnya tuh lonceng tanya kan ada yang bawa lonceng? Ada pak gitu kan. Loncengnya kedalamin aja jangan sampai suara. Karena di sini nggak boleh bawa lonceng. Oh ya udahlah kayak gitu. Itu sih paling. Itu udah mulai deg-degan. Deg gitu. Dengar kata gitu aja. Padahal itu kan cuma penghimbauan doang ya. Maksudnya kasih tahu harus ikutin peraturan di desa situlah. Ya karena mendengarin himbauan kayak begitu ya otomatis kita langsung mikir kemana-mana kan. Iya langsung mikirnya kemana-mana. Nah itu. Iya. harus nyoba gue. Merbabu harus nyoba asli. Silahkan. Pengen nantilah. Kalau gue sih pengennya ya tetap Lawu lah. Lawu tapi lo tahu ya Lawu itu serem lo asli. Iya Lawu emang. Lebih serem. Tapi kan gue nggak kalau misalkan mendaki gunung itu gue nggak mau nyari serem dulu lah. Yeah. Baru kalau misalkan udah pulangnya baru gue cari tahu lagi kayak gitu. Walaupun udah banyak kan cerita-cerita tentang Lawu. Gue juga diceritain sama teman gue kan ada tuh pengalaman di Lawu adalah serem banget asli. Karena kan kita nggak ngalamin, jadi gue ya udahlah pengennya kayak gitu aja. Setelah pulang baru, jadi gue nggak mau nyari info-info kayak gitu dulu lah. Kayak gitu sih. Yang penting kita niat dulu, yang baik kita lakuin dulu ya, rasain aja dulu sendiri lah ya, gitu. Tapi kalau misalkan nanti pandemi sudah selesai gitu kan, udah mulai PSBB, udah nggak berlaku lah, di lockdown juga enggak gitu. Lu udah bebas lagi biasa kayak biasa, walaupun corona masih ada nih, lu bakal ke gunung? Pasti ya. Tujuan utama sih. Kali aja kita bareng gitu kan, kalau misalkan bareng, ayo. Boleh siap, kemana aja dan let's go lah. Ya, ke Rinjani ayo. Jangan dulu lah, gila itu. Cita-cita gue tahun ini kalau nggak ada pandemi, jujur habis lebaran mungkin gue ngumpulin duit, gue pengen ke Rinjani gitu. Tapi duit THR dipakai buat ke Rinjani. Itu. bisa. Itu ya gimana lah, gue tergiur dengan keindahannya gitu kan. Jadi ya pengen banget lah ke sana. Ya makanya teman gue juga nih yang mau ke gunung tuh, kalau misalkan insya Allah mau sih ya gue ajak juga. Ya udah ke Gunung Gede lah. Via Cibodas aja, karena kan gue belum pernah lewat Cibodas. Ya, siap, boleh Cibodas. Nanti kita nyobain sensasi Cibodas yang lewat air terjun Cipanas. Bener. Tanjakan setan. Bener. Aduh, pandemi. Ya, pusing lah. Pikirin pandemi udah pusing sekarang mah. Lagian sekarang pun gue ibaratnya udah pusing sama pandemi. Sekarang muncul lagi teori konspirasi kayak gitu. Nama pusing sih gue asli. Konspirasi apa? Teori konspirasi lah tentang pandemi ini tuh. Oh, yang dibalik ini tuh si Bill Gates atau apa gitu ya? Iya, itulah itu. Udahlah gue nggak mau bahas ke situ karena pusing juga sih asli. Bener. Cuman itu permainan orang atas sih bro masalahnya. Ya, itu. Tapi orang kecil tuh yang ngikutin orang-orang atas. Nah, makanya itulah sekarang mah yang penting mah jaga kesehatan diri dan udahlah hidup sesuai jalurnya aja kan. Iya, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, jaga jarak ya kan. Jaga hati ya. Jaga hati, lu penasaran banget. Jaga hati dari kedosaan maksudnya gitu. Oh, benar. Karena bulan sekarang juga ya. Sekarang bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, jadi kita harus itulah. Tinggalkan dosa lah, jauhkan dosa. Dekati Raisa, jangan deh. Raisa. Gue Raisa. Jangan, Raisa udah punya Aris Daud. Gue kesel banget sih sampai ditolak begitu sama Raisa kan. Waduh, Anda bermimpi? Gue sempet bangun juga sih, dibangunin sahur. Jadi ya gak kesampean. Bangun-bangun gue lihat, Raisa sama Miss Daud. Oh tidak. harus kembali ke realita yang sesudah itu ya. Oi. Sekarang malah ada lagi loh.
Apa tuh? Aureli, iya pacar halu, pakai nelpon gitu diedit-edit gitu kan. Ya video call. Gue sebenarnya pengen ikutan, cuman gue ngeri. Ngerinya? Cewek gue, bro. Oh iya. Bisa jadi fuckboy juga. Iya kayak gitu lah, gue ngeri. Jadi aman aja. Sebenarnya gue kan bikin video-video goblok kayak gitu kan enak banget, cuy. Bener sih. Gokil-gokilan lah. Bener. Sekarang kita menghibur diri lah, udah stres di rumah. Iya, udah stres. Jadi kita mencoba menghibur semua kalian pendengar setia podcast ini. Iya, betul sekali. Kita tuh sebenarnya tuh cuma ingin menghibur kalian dan menemani kalian aja, ya nggak? Biar nggak gabut-gabut amat gitu kan? Iya, kali aja kalian susah tidur ya kan? Kali aja malam minggu kalian kelabu ya kan? Iya, betul. Dengerinlah podcast kita ini. Kali walaupun aja gak bermanfaat sekali. Hati Anda senang, tidur pun buruk. Itu mimpi buruk akhirnya. Mimpi buruk mendengar suara dari podcast terganteng ini. Guys. Gokil. Lu udah nggak ada Jumatan di sana ya, di tempat daerah rumah lu gitu? Jumatan ada, masih ada. Cuman masih ada, mungkin berjarak kali ya. Warga sekitar doang sih. Oh, curi-curi ini kali ya? Curi-curi doang. Memang sebenarnya kan karena anjuran pemerintah nggak boleh, tapi ya gimana lagi, mungkin karena tokoh-tokoh masyarakat di sini ya masih pengen Jumatan, ya udahlah. Yang penting mah warga sekitar dibatasi juga jaraknya, tuh wajib pakai masker dan bawa sajadah masing-masing. Oh benar, iya sama-sama. Tempatku juga begitu. Ya, tarawih udah tarawih? Tarawih sih kayaknya masih ada, cuman sedikit banget ya. Tapi kalau jujur kalau gue dari hari pertama puasa tahun ini udah gak tarawih sih, karena gimana juga ya, gue bingung juga gitu. Gue tarawih cuma sekali, Cuk. Cuma sekali serius gue. Cuma sekali. Sama gue sekali, dan di rumah itu pun gak. Dan itu gue pertama kali ke masjid gue nih. Gue jalan ya kan. Sampai masjid gue bingung, gue nggak ada sajadah. Wah, gue bilang, baik lagi gue ke rumah bisa sajadah, anjir. Masa gue sholat gak pakai sajadah? Saya udah di lantai gitu dingin ya. Gue bilang bingung lah, gue bilang. Ya, sekarang. Tapi semoga aja sih habis Lebaran ini semua orang kembali seperti semula lah. Amin ya Allah, amin. Semoga ya pandemi ini semuanya berakhir secepatnya lah. Amin. Baik kita hidup normal lagi, kita bisa senang-senang lagi lah. Gak ada dibuat-buat nih. Kita ngobrol pure ya kan? Betul. Udahlah, mungkin diudahin dulu aja kali ya. Kita nanti bahas lagi malam minggu depannya yang menemani kalian semua untuk sampai di sini lagi di podcast yang sangat menarik. Sampai jumpa lagi bersama gua podcaster paling ganteng, Odon Ramadan, dan teman gua Fikri Febriansyah. Sampai jumpa minggu depan. Bye.